Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenti Novika Putri, NIM 1808056008, kelas Kewirausahaan PM7A, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Sriana Isnawati MSc. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai analisis SWOT dan melakukan wawancara dengan salah satu usahawan. Sebelum kita ke video wawancara, kita harus mengetahui apakah tujuan dari analisis SWOT tersebut. Oke, tujuan dari analisis SWOT tersebut yaitu yang pertama, membantu menemukan aspek yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha yang dijalankan. Yang kedua, lebih memaksimalkan kekuatan dari usaha, meminimalisir kelemahan usaha, mencegah ancaman yang ditimbulkan dari usaha yang dijalankan, dan memaksimalkan peluang yang bisa diperoleh. Yang ketiga, memberikan gambaran pada situasi yang sedang dihadapkan oleh usaha. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari analisis SWOT tersebut, mari kita simak video wawancara mengenai usaha yang dijalankan dengan salah satu usahawan kedai ketan yang bernama Agung Kurnia. Berikut video wawancaranya. Sebelumnya, terima kasih Mas Agung sudah menyempatkan waktunya. Mas Agung ini kan sedang menjalankan usaha kuliner, yaitu dengan nama kedai ketan. Nah, kalau boleh tahu, apa faktor yang membuat bisnis Mas Agung itu berkembang? Faktor yang membuat bisnis saya berkembang ada beberapa. Yang pertama, kami dalam usaha kedai ketan ini, kami menyediakan berbagai macam rasa ketan seperti ketan hitam, ketan merah, ataupun ketan putih. Dan kami juga menyediakan berbagai macam rasa varian dari topping seperti coklat, keju, dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Kemudian faktor yang kedua, usaha kedai ketan lebih higienis, serta kami menawarkan kepada masyarakat ataupun kepada pembeli dengan harga yang sangat murah, mulai dari Rp5.000 sampai Rp10.000, Mbak. Kemudian faktor yang terakhir yaitu usaha kedai ketan ini posisinya sangat strategis, Mbak, dapat dijangkau oleh masyarakat maupun mahasiswa. Seperti itu, Mbak. Lalu, bagaimana sih cara Mas Agung menghadapi pesaing yang ada di sekitaran wilayah Mas Agung melakukan bisnis? Ya, mengenai pesaing yang ada di sekitar, kita sesama penjual, kita haruslah bersaing secara normal. Kita harus bersaing juga secara sehat. Bagaimana kita menghadapi itu tersebut? Tentunya dengan menjaga mutu dari usaha kita tersebut, seperti kita menjaga kematangan dari ketan tersebut, kita menjaga ciri khas maupun cita rasa dari kedai ketan kita tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu kita dapat mempromosikan usaha kita tersebut melalui WA, IG, maupun TikTok. Kemudian yang sangat penting itu, Mbak, kita harus bersikap ramah kepada penjual supaya penjual yang datang ke tempat kita itu merasa nyaman. Seperti itu, Mbak. Sampai sejauh mana Mas Agung menjalankan bisnis kedai ketan ini dengan baik? Mengenai bisnis saya ini bisa dikatakan sangat dini ya, Mbak, karena saya membangun atau menjalankan bisnis ini baru beberapa bulan di belakang ini. Mungkin bisa dikatakan alhamdulillah bisnis saya ini bisa dikatakan sedikit maju dan sedikit lancar. Seperti itu, Mbak. Lalu, apakah masih ada yang perlu dibenahi dalam bisnis kedai ketan Mas Agung ini? Apakah Mas Agung akan membuka cabang di tempat lain atau daerah lain? Ya, mengenai itu, untuk bisnis usaha kedai ketan tentu ada yang perlu dibenahi ya, Mbak. Kita sebagai pengusaha ataupun penjual tentu setiap hari kita melakukan evaluasi terhadap usaha yang kita lakukan. Contohnya seperti apakah hari ini cita rasa ataupun rasa yang kita hasilkan dari masakan kita ataupun dari usaha kita, apakah sudah lezat ataupun sudah disukai oleh konsumen ataupun pembeli. Seperti itu, Mbak. Untuk
bisnis yang akan mendatang. Saya berpikiran apabila usaha kedekatan saya ini berjalan dengan lancar dan semakin berkembang, insya Allah saya akan membuka cabang kedua. Seperti itu, Mbak. Oke, sekian wawancara mengenai usaha yang Mas Agung jalankan, dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, Mbak, sama-sama.